Oke. Sampai mana tadi? Kirain kamu mau nanya. Sampai oh ini, keterbatasannya ya, bukan kelemahan juga sih. Nah, keterbatasannya biasanya kalau pakai spesialisasi pekerjaan, itu orang jadi cenderung cepat bosen ya. Jadi orang tiap hari jilid aja ya, jilid buku aja, ini sampai ngimpi aja, ngimpinya jilid buku ya, kasihan. Kalau spesialisasi pekerjaan, itu tanpa dilakukan hal-hal untuk mengantisipasi, ini bisa bikin orang jadi bosen, nggak tertantang. Ini penting ya, ini teman-teman nanti kalau sudah masuk kerja, ini pasti akan mengalami hal yang serupa. Saya kok disuruh ngirimin surat WP aja, saya kok disuruh nyetempel aja, ya ini lagi PKL soalnya ya. Nah, tapi ini sangat bisa terjadi ya. Saya pernah mengalami juga ya. Saya kerja kan di beberapa tempat ya. Saya cenderung 2 tahun itu sudah bosan melakukan sesuatu. Saya selalu butuh tantangan baru setelah 2 tahun biasanya. Kalau enggak kenapa? Kalau enggak maka saya akan melakukan saya pernah mengalami 4 tahun nggak berubah gitu ya. Itu luar biasa ya, luar biasa. Jadi gimana ya, kerja aja udah sambil merem gitu ya. Kerja aja udah hafal, udah itu aja gitu kan. Nah, dengan keterbatasan itu, maka dalam manajemen ada istilah beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama job rotation. Jadi seseorang itu bisa diputar dengan teman-temannya yang lain. Misal dalam satu subak yang sama. Misal nih ada yang kerjanya di bagian umum, Suki ya, sebagian umum, misal di KPP. Ada yang ngurusi kepegawaian, ya kan? Ngerekap absen gitu kan, bikin ST terus sudah 2 tahun, sampai merem mau bikin ST aja udah tahu, tiba-tiba jadi gitu. Nah, itu digeser ke temennya yang ngurusi misal PMN, atau misal ngurusi apalagi ya kalau di Suki ya, PMN, pegawaian, eee, apa, tata usaha kali ya, misal ada yang jadi sekretaris gitu, nah itu bisa di-job rotation, ditukar ya, setiap 1 tahun, setiap 2 tahun, itu bisa dilakukan. Nah, ada juga istilah job enlargement. Coba, dulu pernah diajarin nggak pas manajemen apa itu job enlargement? Jangan browsing satu orang, bentar. Mas Ari, coba Mas Ari, masih ingat nggak job enlargement itu apa? Ah, mati Mas, mic-nya Mas. Nah, Iya Pak. masih ingat, pernah nggak diajarin job enlargement itu apa? Ini Wan Pak. Saya coba dari bahasanya aja ya Pak. Job Ya, enlargement berarti dia menambah menambah apa namanya? Misal tadinya tugasnya cuma satu, terus berarti dia ada side job yang perlu dia kerjakan gitu Pak. oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi Kayak job menambah enlargement. range-nya mungkin ya, nambah range dari Oke, pekerjaannya. oke. Ya, jadi kurang lebih begitu ya. Jadi job enlargement itu menambah quantity biasanya. Sementara kalau enrichment bawahnya itu lebih ke quality. Ya. Jadi kalau job enlargement itu ditambah kerjaannya, misal kerjaannya biasanya mengerjakan kepegawaian aja tadi misal bikin ST doang gitu kalau pemeriksanya mau meriksa atau HR-nya mau kemana gitu kan, bikin ST aja kan, nah ditambahin ya, ditambahin misal apa tadi, ngurusin, BMN-nya atau apa, itu namanya job enlargement. Itu sangat mungkin terjadi ya. Jadi ketika kalian menemukan hal, serupa ketika kalian nanti kerja, itu ya jangan terus dianggap dianggap, "Waduh saya ditambahin kerjaan temen saya enak banget," gitu ya. Beberapa pimpinan ya, itu melakukan job enlargement itu biasanya tidak hanya sekedar untuk masalah mengatasi keterbatasan yang tadi saya jelasin. Jadi atasan itu bisa melakukan job enlargement itu untuk orang-orang yang dipercaya sama orang-orang yang biasanya mau promote ya, atau bukan di-promote, kalau saya biasanya mengkader ya. Jadi kalau misal ada anak yang bagus gitu kan, itu beberapa diarahkan untuk menambah pekerjaan. Nah, ini untuk meningkatkan kualitas kerjaan juga. Nah, ini nantinya biasanya dia akan,
punya kesempatannya lebih baik dibandingkan teman-teman yang dalam tanda kutip tadi, misal mungkin kurang dipercaya. Jadi urusannya nggak cuma masalah biar nggak bosan aja ya, itu biasanya dalam manajemen juga melakukan itu. Cukup ya kayaknya. Oke, sekarang jam berapa sih? 8.18, kita selesai jam 9.10. 9.10. Oke. Mau full Zoom nggak ini? Zoom terlalu lama itu nggak baik ya. Beneran? Jadi ada batasan-batasan psikologis melakukan tatap muka menggunakan Zoom. Nanti cobalah kalau misal bisa selesai, setelah itu bisa belajar mandiri. Next, selanjutnya departementalisasi ya. Departementalisasi ini tadi urusan mengkelompokkan, tadi kalau sudah di tugas-tugas pekerjaannya sudah ketemu semua, terus kemudian didepartementalisasi, dikelompokkan dalam suatu entitas jenis dan berhubungan yang dapat dikerjakan bersama. Jadinya kalau di organisasi misal pemerintahan ya dia jadi struktur-strukturnya gitu. Jadi sebagian apa sih kalau di KPP itu sekarang Waskon gitu kan. Ada Waskon 1, Waskon 2, Waskon 3, lalu ada Suki, ada Extend gitu kan, ada pelayanan. Nah, itu mengelompokkan pekerjaan yang sejenis. Terus ini secara umum ya, ini dibilang secara umum karena departementalisasi jenisnya juga banyak, ada yang fungsional, produk, lokasi, sama pelanggan. Nah, fungsional itu tadi misal kalau misal di BPPK ya, saya contoh di BPPK ada yang namanya Pusdiklat. Nah, di Pusdiklat itu ada eselon 3 yang ngurusin perencanaan pengembangan khusus. Lalu ada bagian yang mengurusi penyelenggaraan khusus. Lalu ada bagian evaluasi. Nah, karena dikelompokkan dalam fungsi yang sama, fungsi evaluasi, fungsi penyelenggaraan, maka disebut departementalisasinya fungsional. Ada juga yang namanya departementalisasi produk. Produk itu contoh apa ya? Contoh misal Unilever. Nah, Unilever mungkin di unit strukturnya dia punya divisi misal divisi bukan pasta gigi ya, misal peralatan mandi misal, divisi cuci baju gitu. Jadi nanti ada deterjennya, ada pengharumnya, nah departementalisasi produk. Jadi berdasarkan produk-produk yang dihasilkan. Ada juga departementalisasi lokasi ya. Jadi ada divisi-divisi yang misal kanwil misal bagi-bagi per area. Itu juga bisa. Lalu ada departementalisasi pelanggan. Nah, ini ada juga pelanggan. Contohnya apa? Contohnya misal Bank Mandiri, misal dulu tempat saya kerja ada Business Banking Center. Nah, itu ngurusi pelanggan-pelanggan yang kredit. Ada Priority Banking. Nah, itu ngurusi pelanggan yang saldonya di atas 500 juta dan seterusnya. Itu contoh-contohnya. Jadi banyak sih sebenarnya departementalisasi, tapi umumnya yang paling banyak ya 4 ini. Oke. Selanjutnya di sini kita juga disuruh review tentang chain of command, rantai komando. Chain of command. Jadi pada prinsipnya organisasi itu harus punya satu kesatuan komando. Jadi setiap orang di dalam suatu organisasi harus memiliki hubungan pelaporan yang jelas. Tapi kalau di manajemen yang modern saat ini, yang namanya kesatuan komando itu belum tentu dalam bentuk satu atasan gitu ya. Belum tentu. Dari contoh misal teman saya kerja di Shell, itu bisa jadi dia dalam satu unit itu pelaporannya bisa ke teman saya yang dikerja di Jakarta, pelaporannya ada 2, dia ke atasannya yang di Jakarta, juga ada atasan yang di Singapura misal. Tapi pada prinsipnya harus ada pelaporan yang jelas, diperjelas dengan prinsip skalar yang bawah nih. Jadi ada alurnya, ini kemana, dari paling rendah sampai posisi tertinggi. Intinya menciptakan hubungan pelaporan, rantai komando. Rantai komando ini nanti nyambung juga sama dengan distribusi otoritas ya.
authority. Nah, terus dalam organizing itu juga dikenal yang namanya rentang kendali. Rentang kendali ini jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Ini ada teori-teorinya sih, teman beda-beda. Ada yang bilang kalau untuk level middle manager sampai top manager, lu udah belajar kan ya? Itu di bawah antara 6 sampai 9 maksimal. Sementara kalau level first manager atau mungkin di bawahnya kayak mandor, supervisor gitu-gitu, itu bisa lebih dari itu. Ini contoh rentang kendali coba saya tunjukin ya. Nah ini, semoga kalian nggak pernah lah ya lihat ini. Jadi ini PMKOTK terbaru PKN STAN. Jadi seorang direktur PKN STAN, nih, ini rentang kendalinya cukup luas ya untuk ukuran top manager ya. Di sini dia punya bawahan 3 wakil direktur, 2 satuan, udah berapa itu? 5 ya, 5. Lalu 2 bagian, berarti ada 7. 1 pusat, 8. 4 atau 6 penunjang yang baru ya, 6 penunjang. 14. Jadi dia punya bawahan langsung 14. Ini luar biasa rentang kendalinya di PKN STAN ini. Cuman memang untuk mengakomodir atau membantu, ini makanya muncul 3 jabatan ini. Nah, 3 jabatan ini prinsipnya adalah membantu direktur mengkoordinasikan bawahan-bawahan yang banyak tadi. Kalau di pajak, nah coba tak tanya. Siapa yang PKL di Kanwil? Siapa yang PKL di Kanwil? Boleh raise hand. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada yang di Kanwil ini. Saya Pak di Kanwil. Oke, boleh. Mas Yusuf. Kalau Mas Yusuf, Kanwil punya rentang kendalinya ada berapa? Ada berapa bawahannya? Coba sebutin. Untuk di Kanwil ya Pak? Kanwil, kan kamu di Kanwil. Untuk di Kanwil ada 6 Pak. Sebutin. Ada 5 bidang dan 1 bagian Pak. Yang bagian itu bagian umum. Terus untuk bidangnya bidang DP3, PEP, P2 Humas, terus PPIP sama, bentar Pak, satunya agak lupa Pak. KBP Pak satunya. 6 ya total ya, salon 3-nya ya. Iya Pak. Oke, Mbak Salsabila yang dari tadi senyum terus, nanti saya GR terus sendiri terus ya. Salsabila yang mana tadi ya? Mbak 24 ya. Nah, ini. Kamu di mana PKL-nya? KPP? Apa di mana? KPP. Oke, kalau di KPP seorang kepala kantor itu punya berapa bawahan? Maksudnya seksinya ya Pak? Nggak tahu, saya nggak tahu. Anggap aja saya nggak tahu. Punya berapa bawahan? Kalau di KPP ada banyak. Jadi strukturnya kepala kantor, terus kasihnya langsung Pak. Kayak di situ ada berapa? Pelayanan, pemeriksaan, ekstensifikasi dan penyuluhan, Waskon 1, Waskon 2, Waskon 3, Suki, umum dan kepatuhan internal, pengolahan data dan informasi, penagihan, terus ini ada supervisor juga kalau di sana. Apa itu? Supervisor apa? Supervisor. Iya Pak, tapi situ ada supervisor yang Salsa juga nggak ngerti sih, soalnya belum masuk ke sana kan waktu kemarin, cuman ke 3 seksi doang, tapi dikenalin ada apa aja di sana. Nggak jadi Mas Toro deh, Mbak Tiffany aja dulu deh. Mbak Tiffany, Michelia, Agusti, coba. PKL di mana Mbak? Mohon maaf Pak, Tiffany izin ke toilet. Oh iya toh? Iya. Ya udah, kembali ke Mas Toro deh.
Oh iya. Iya Pak. Kalau kamu di PKL di mana? PKL di KPP Pratama Pak. Oke. PKL Pratama ada berapa eselon 4? Gimana Pak? Maaf. Di KPP itu ada berapa eselon 4 di sana? Oh, kurang tahu sih Pak kalau untuk eselon 4-nya Pak. Yang tahu apa kira-kira di bawah kepala kantor itu punya bawahan langsung ada berapa? Kalau bawahnya itu ada ini Pak, ada seksi kayak PDI, terus Suki, terus seksi penagihan, ekstensifikasi dan penyuluhan, terus Waskon 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, terus seksi pelayanan dan pemeriksaan Pak. Ada 10 ya? Iya Sudah Pak. itu aja? Kayaknya udah Betul, itu aja. betul Pak Sabila tadi 10 jumlahnya. Iya, Pak. Oke. Kepala subbagian umum nggak kalian hitung? Ya, hitung juga. Ya, jadi kurang 1 ya. Cuman saya juga nggak tahu itu benar apa nggak, yang tadi teknis-teknis saya nggak hafal soalnya. Ya kalian harus tahu ya. Kalian harus tahu kan cita-citanya pengen masuk DJP ya. Harus memantaskan diri dong. Tahu gitu ya nanti kantor saya strukturnya seperti apa, apalagi sekarang PKL di sana. Kalau ditanya kasihnya ada berapa, eselon 4-nya ada berapa. Nah, kalau eselon 4 apa, eselon 3 apa nanti kita belajar bareng-bareng di semester ini. Oke. Agak keburu nih waktunya nih kayaknya. Tentang manajemen ya, lanjut ya. Izin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Saya ingin bertanya 2 pertanyaan sih Pak. Yang pertama itu di bagian departementalisasi kerja tadi, ya di bagian departementalisasi kerja tadi, tentang ini kan, tentang spesialisasi kerja tadi kan, Bapak di slide menunjukkan kalau misalkan ada pergantian pekerjaan itu bisa mengakibatkan munculnya biaya Pak, biaya yang besar Pak. Nah, menurut Bapak kenapa Kementerian Keuangan atau khususnya Ibu Sri Mulyani itu memindahkan beberapa posisi? Belum lagi kan beberapa hari terakhir ini kan ada tentang perpindahan posisi dari misalnya Dirjen BC jadi Sekjen Kemenko Pak. Oh ya. Iya, itu pertama. Jadi maksudnya apa alasan yang kayak membenarkan perpindahan posisi tersebut Pak? Kemudian pertanyaan kedua itu tentang itu Pak. Kan ada berita tentang pemangkasan eselon 3 dan eselon 4 menjadi dari struktural jadi fungsional Pak. Apa dampaknya terhadap organisasi Pak? Oke. Terima kasih Pak. Pertanyaan pertama ya, tak jawab ya. Kalau di Kemenkeu mengenal istilah yang namanya tour of duty ya. Atau ditetapkan pakai peraturan menteri, Perdisjen masing-masing atau kalau peraturan menteri nggak ada sih. Biasanya itu levelnya eselon 1 ya, Perdirjen, Perkaban atau kepala lembaga gitu ya. Jadi biasanya ada yang namanya tata cara pengaturan biasanya diatur dalam mutasi. Nah, itu gunanya untuk apa? Salah satunya adalah tour of duty. Tour of duty itu untuk memperkaya pengalaman seseorang. Nah, terus kaitannya apa sama spesialisasi pekerjaan? Pada durasi waktu tertentu dan pada jabatan tertentu, itu memang disarankan untuk dilakukan pergeseran. Alasannya satu ya, secara alasan yang paling simpel ya masalah tadi saya bilang ya, kalau saya kerja di tempat yang sama itu 2-3 tahun terakhir, 2 tahun lebih itu biasanya udah motivasinya berkurang. Ini ngomongin konteks manajemen sebenarnya. Terus belum lagi terkait fraud resiko. Ya, nanti kita ngomongin mentis di pertemuan ketiga kalau nggak salah ya. Salah satunya adalah fraud. Apalagi di DJP misal. Di DJP
orang yang bekerja secara terus-menerus dan melayani hal yang sama dan pelanggan yang sama, itu punya risiko terkait dengan fraud. Nah, jadi tour of duty ini salah satunya, ada banyak alasannya ya, ada banyak alasannya, tetapi yang diantaranya yang paling mudah diterima ya yang tadi saya sampaikan. Meningkatkan motivasi ya, terus, apa tadi aku bilang, mengurangi fraud, kemungkinan fraud, terus selanjutnya macam-macam banyak sih ya. Kalau saya sih lebih ke zona nyaman ya. Jadi kalau orang bekerja di tempat yang sama terlalu lama biasanya, cenderung, masuk ke comfort zone ya. Nggak perlu nyanyi ya, zona nyaman ya. Oke. Kurang lebih itu Mas. Terus pertanyaan yang kedua tadi tentang apa Mas? Tadi lupa, sorry. Tentang apa pertanyaan kedua tadi? Pemangkasan itu Pak, Oh, struktural. fungsional ya, fungsional Iya. struktural. Nah, ini jawabannya di penjelasan berikutnya. Jadi tentang rentang kendali tadi. Jadi, semakin rentangnya luas, ini dianggap maka mempengaruhi pelaksanaan kerja dianggap lebih efektif. Gitu. Ini alasan yang tepat ya. Semakin tepat rentangnya maka semakin efektif pekerjaannya. Nah, lalu apanya sama fungsional dan struktural. Tadi kalau kamu lihat, bentar, saya tunjukin lagi deh. Saya share screen ini. Ini pertanyaan yang bagus banget ini. Nah, ini advance nih pertanyaannya nih. Jadi, kalau sekarang itu di unit-unit kerja itu dalam satu eselonisasi atau dalam satu unit kerja itu di layer-layer Mas. Ini eselon 2, ini eselon 3 nih, ini 3, ini 4. Nah, ini level 4. Oh, ini kalau struktur baru ini udah eselon 3, sorry. Nah, ini eselon 3, eselon 3. Nah, di bawahnya nanti kan ada lagi. Nah, di bawah prodi ini nanti dia akan kelompok-kelompok Javung, ada dosen-dosen gitu. Ini contoh di STAN ya. Nah, kalau pakai teori yang lama, di sebuah unit pemerintahan itu jabatan fungsional itu berada langsung di bawah jabatan tertinggi di kantor tersebut. Ya. Jadi proses pembinaan, proses administrasi, kalau administrasi beberapa didelegasikan sih ke yang lain. Tapi secara tanggung jawab, jadi semakin nanti fungsionalnya semakin banyak, maka hubungannya akan semakin pendek ke atas. Jadi tidak bertingkat lagi, paham nggak? Nah, kalau pakai struktur kan bertingkat. Nah, misal saya masih pelaksana misal. Sekarang ini saya ada di bawah nih, di bawah subbagian pengelolaan BMN misal, saya ada di sini. Ketika nanti saya jadi Javung, nanti saya akan pengelolanya langsung ada di bawah ini. Jadi memotong hierarki. Nah, ini debatable Mas. Saya nggak bilang itu lebih bagus, lebih buruk ya, karena tadi jawabannya ada di sini kan. Tadi jawabannya ada di sini. Mempengaruhi penggunaan efisien dan rentang yang tepat itu mempengaruhi ini. Ketika nanti fungsionalnya semakin banyak, ketika nanti itu tidak diatur dengan baik rentangnya, tidak diatur dengan baik rantai komandonya, nah itu bisa jadi malah jadi unproduktif ya, malah berkebalikan jadi dari yang diharapkan. Pak Presiden kita menganggap kenapa harus difungsionalkan semua, karena menganggap birokrasi kita itu tingkatnya terlalu banyak layernya. Pernah dengar kan? Mau bikin surat saja, itu saya harus menembus eselon 4, ditembuskan di approval lagi sama eselon 3, di approval lagi sama eselon 2. Gitu. Itu kalau di STAN ya. Misal contoh di STAN atau di direktorat kalau di kantor pusat, kalau di DJP. Jadi panjang sekali hierarkinya. Jadi misal ada request
ada request apa misalnya di digit ya. Ini misal keberatan atas apa gitu. Itu hari ini minta, itu nanti mungkin ditandatangani kakan willnya itu bisa jadi 3 bulan lagi gitu. Itu bukan hal yang aneh. Kalau ngomongin birokrasi ya zaman dulu. Nah, karena mungkin kan presiden kan ngomongnya global ya. Pokoknya cepat gitu ya. Nah, itu salah satunya memang solusinya adalah difungsionalkan semua. Bisa jadi salah satunya. Kurang lebih gitu ya. Jadi ini pentingnya nanti balik lagi fungsional dan struktural itu rentangnya harus oke nih. Penghitungannya, kajiannya itu harus baik. Gitu ya Mas ya, sekaligus menjelaskan yang ini ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya ada istilahnya mendistribusikan authority, pendelegasian. Nah, ini kalau secara umum otoritas yaitu kekuasaan yang diberikan kepada jabatan tertentu atau posisi tertentu. Si orang ini boleh ngapain, nggak boleh ngapain. Nah, terus ada istilah pendelegasian. Kalau di sini istilahnya proses pelimpahan sebagian beban kerja. Tetapi kalau kalian nanti kerja jadi ASN, ada juga istilahnya pendelegasian wewenang juga ada. Itu di Undang-Undang 14 Administrasi Pemerintah itu diatur. Undang-Undang 30 Administrasi Pemerintahan tahun 2014. Itu diatur juga tentang pendelegasian. Jadi contoh misal Bu Menteri Keuangan. Jadi Presiden itu memberikan kewenangan kepada menteri otoritas untuk mengangkat pejabat eselon 3. Nah, tapi Bu Menteri kan sibuk kan? Terus gimana caranya? Bu Menteri bisa melakukan pendelegasian ke pejabat eselon 1, dirjen, kepala badan untuk mengangkat eselon 3. Contoh, itu pendelegasian wewenang. Bisa juga delegasi beban kerja juga bisa. Cukup lah ya. Itu simple. Lalu masalah authority ini ada istilah desentralisasi sama sentralisasi. Ini apa ya? Ini relatif ya istilah sentralisasi. Jadi kalau sentralisasi ini intinya pengambilan keputusan itu banyakkan di level yang tinggi, nggak minta input gitu dari level bawahnya, nggak terlalu banyak minta input ya. Terus sentralisasi keputusan ada di pimpinan level tinggi. Tapi saya rasa sekarang sih mah udah nggak ada ya kayak gini ya. Ini mungkin zaman dulu ya. Desentralisasi proses yang secara otomatis mendelegasikan kekuasaan. Jadi prinsipnya desentralisasi sama sentralisasi ini relatif, tergantung kebutuhan. Kalau kita di pemerintahan, ini udah ya menganut keduanya. Bahkan mungkin pimpinan itu bisa jadi nggak ngerti substansi apa-apa, yang maksudnya bukan nggak ngerti apa-apa ya, maksudnya substansi detail kadang tidak memahami secara utuh gitu ya. Tapi untuk pengambilan keputusan langsung disodorkan oleh bawahannya. Ini Pak, prosnya, ini consnya. Kalau Bapak milih A, ini nanti akan seperti ini. Consnya ini, kalau Bapak pilih ini. Nah, jadi kalau saat ini sih pasti nggak ada lah yang full sentralisasi ya. Ini relatif. Mungkin pimpinan melakukan sentralisasi untuk kebijakan-kebijakan tertentu saja. Izin bertanya Pak. Ya silahkan Mbak siapa? Salsa Pak. Nomor 202. Ya. Oke, monggo. Mungkin ini agak liar sih Pak, cuman saya pengen nanya aja. Ya, tadi kan Bapak menyebutkan kalau organisasi itu harus ada sekumpulan orang yang punya visi yang sama dan biasanya punya struktur yang sama. Nah, menurut Bapak seberapa pentingnya sih pemimpin dalam suatu organisasi itu Pak? Karena saya pernah dengar ada organisasi itu yang nggak punya pemimpin gitu. Bahkan semua yang mereka tuh kayak no leader with it gitu. Oke, boleh disebutin contohnya di mana? Iya, saya lupa tapi Pak, itu kayak perusahaan luar negeri. Oke ya. Ada istilahnya boundaryless ini. Nanti materi setelah ini, itu saya jawab ya. Nanti ada materi setelah ini. Persis setelah ini, desain organisasi. Cuman kalau menjawab yang pertama tadi, pentingnya pimpinan ya. Ini saya jawab tapi bukan berdasarkan teori ya. Saya menjawab berdasarkan pengalaman saya bekerja ya. Jadi salah satu unsur penting keberhasilan pencapaian tujuan organisasi itu adalah pimpinan. Kenapa? Karena kalian pernah dengar istilah manajemen by objective? Ya,
Manajemen by objektif itu ya, jadi gimana caranya organisasi itu mencapai tujuannya, di-manage untuk mencapai tujuannya. Nah, salah satu prinsipnya itu adalah by objektif, itu memberikan target, objektifnya apa saja. Kalau di kita namanya sasaran strategis. Nah, terus gimana caranya menentukan sasaran strategis? Caranya adalah diskusi antara ditetapkan oleh atasan. Kalau nggak ada pimpinannya, suara saya putus-putus ya. Kalau nggak ada pimpinannya, ya maka nanti nggak jalan. Ya. Yang menggerakkan organisasi itu leader. Ya, walaupun ada teknik mendorong, menarik, ya, ada yang dorong, ada yang narik, gitu kan. Kalau zaman sekarang bareng-bareng jalan, didorong bareng gitu organisasinya. Tapi itu salah satu menurut saya pentingnya pimpinan, tetap harus hadir. Hadirnya pimpinan itu sangat penting dalam organisasi. Itu berdasarkan pengalaman. Tapi nanti kita lihat materi setelah ini ya. Tak jawab setelah ini ya. Saya lanjutin ya. Nanti ada strukturnya. Oke, belum selesai jawabannya. Biar nggak bolak-balik. Ini terakhir. Di sini ada istilah formalisasi ya. Ini formalisasi itu intinya nanti kalau ada yang pertanyaan intinya inilah sejauh apa pekerjaan organisasi dipandu oleh aturan atau prosedur. Jadi kalau mekanistik ya, organisasi mekanistik, nah ini formalisasinya kuat. Kayak di instansi pemerintahan ini formalisasi kuat banget ya. Kalian mau nikah aja harus izin ya, ada aturannya. Mau cerai itu harus dapat arahan dari atasan dulu. Serius ini, diatur. Jadi serigid itu ya, jadi PNS itu ya, nggak gampang. Makanya lulus dari PNS pun juga nggak gampang gitu ya, kalau menjadi PNS. Jadi aturannya rigid ya, apa-apa diatur, ada prosedurnya, ada SOP-nya gitu kan ya. Mau kuliah aja, PJJ harus pakai seragam gitu kan. Nah, itu contoh. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, formalisasi. Sejauh apa semakin biasanya organisasi publik sih itu sangat formal ya. Kalau privat ini mungkin sekarang mulai bergerak. Kalau yang tadinya misal seragam itu diatur, kalau sekarang nggak diatur ya. Kalau dulu bekerja itu aturannya harus di kantor, sekarang enggak. Dulu harus di meja masing-masing, sekarang disediain meja pingpong, disediain tempat tidur untuk istirahat dan seterusnya. Jadi formalisasinya mulai menurun kalau di organisasi privat ya. Kalau di publik sih mungkin Kemenkyu ya yang masih sudah mulai bergerak ke arah situ. Formalisasinya mulai diturunin. Itu terkait dengan organizing ya. Cukup paham ya. Semoga paham. Terus kita lanjut ke pertanyaannya Mbak Salsa. Ini yang namanya Salsa banyak banget ya. 1, 2, 3 ya. Terus manggilnya gimana ini? Oke deh. Lanjut. Oh, belum ke jawabannya Mbak Salsa ya. Ini tadi saya sudah nyinggung juga ya, ada nama 2 model organisasi, ini udah dijelasin dulu di manajemen juga, ada mekanistik sama organik ya. Mekanistik itu spesialisasinya tinggi, kaku, rantai perintahnya jelas, ya, sentralisasi, formalisasi tinggi. Ini mekanis ya, semua bergerak berdasarkan prosedur SOP gitu ya. Nah, organik ini kebalikannya ya. Terus apakah sekarang organisasi pemerintah itu full mekanistik gitu ya? Enggak juga. Sekarang sudah mulai bergerak, tadi saya bilang ya, cerita sentralisasi udah mulai terdesentralisasi, formalisasi tinggi, sekarang mulai agak mulai menurun gitu ya. Misal kalau zaman dulu mau masuk ke ruangan pimpinan gitu ya, udah diatur kode etiknya harus ketuk, hormat dulu misalnya, atau apa. Kalau sekarang sih enggak ya, saya sama atasan, sama bawahan saya udah kayak teman sekarang. Terus departementalisasi kaku, kalau publik ya masih kaku ya, masih cukup kaku ini. Lalu organik kebalikannya. Semoga sih nggak perlu saya jelasin lagi. Nah,
Terus dalam desain organisasi temporer ya, yang kekinian kayak sekarang. Kalau tradisional, ini cenderung mekanistik ya. Jadi departementalisasinya rendah, struktur sederhana, misal punya cuman ada atasan dan bawahan, misal 3 orang. Fungsional, tadi ini kayak di instansi pemerintah, ini masih pakai banyak yang fungsional, banyak yang divisional juga ya. Kepala divisi apa, ini masih kita masih sederhana ya, bisa dibilang ya, masih sederhana. Nanti ini bisa dibaca sendiri untuk kelebihan kekurangannya masing-masing. Nah, untuk yang kontemporer ini relatif lebih Nah, ini menjawab pertanyaan Mbak Salsa yang tadi ya. Struktur tanpa batas. Ya. Desainnya tidak ditentukan, ya. Meminimalkan, menghilangkan batasan organisasi virtual, jadi dia sangat fleksibel dan mungkin bisa jadi seperti yang disampaikan Mbak Salsa tadi ya, tanpa pimpinan. Tapi saya yakin untuk dalam menyelesaikan pekerjaan dia pasti memakai dengan struktur project. Ya. Jadi orang itu bisa jadi dia nggak punya atasan, dia misal ibaratnya kalau di kita misal eselon 2 terus bawahnya pelaksana semua gitu. Tapi nanti ketika mencapai mau mengejar tujuan tertentu, maka dia bikin proyek-proyek kecil. Misal proyek pengembangan, nanti dia mengumpulkan 5 orang. Dan di sana kayaknya nggak mungkin kalau nggak ada leadernya. Pasti ada ketua proyeknya. Nah, cuman ya itu strukturnya simple. Jadi paling ada anggota proyek sama leadernya. Udah gitu aja. Itu sangat mungkin terjadi ya. Saya nggak tahu apakah mungkin ini terjadi di instansi pemerintah ya, tapi ini masih sangat jauh. Kalau tadi saya ngomongin ini yang bawah formalisasi, sentralisasi, rentang kendali, ini memang mulai bergerak ya. Tapi kalau untuk urusan struktur, ini sepengalaman saya bergabung di tim transformasi kelembagaan beberapa kali gitu ya, termasuk sekarang, ketika saya berhubungan dengan Kemenpan RB, itu luar biasa sekali kakunya. Bahkan saya mau mengusulkan misal STAN, eselon 3, eselon 4-nya ada 4 gitu. Itu nggak bisa. Soalnya saya punya fungsi ini Pak, A, B, C, D. Jadi saya kelompokkan A, B, C, D, harus ada 4 eselon 4. Nah, itu jawabannya, ini di record ya, jawabannya dari pihak sana nggak banget gitu. Oh nggak bisa Pak, kalau untuk politeknik eselon 4-nya harus 3. Terus ditanya alasannya apa, nggak bisa jawab mereka. Jadi super kaku ya, ini masih kaku banget kalau untuk instansi pemerintah saya akui. DJP gitu ya, mau melakukan reorganisasi, wah itu luar biasa sekali prosesnya karena tidak bergantung ke kementerian saja, tapi ke kementerian lain. Dan nanti urusannya juga sama ke presiden juga biasanya kalau strukturnya berubah. Kurang lebih gitu ya Mbak Salsa. Jadi kalau di luar ada mungkin, sangat mungkin ada sekarang. Tapi saya sih yakin kalau minimal ada leader project ya. Jadi bisa saya simpulkan kalau mungkin di strukturnya nggak ada, cuman di realnya pasti ada ya Pak ya, meskipun nggak ke state. Ini sepengetahuan saya Mbak ya, sependek pengetahuan saya. Mungkin saya tidak mengikuti sepenuhnya, tetapi kalau sampai saat ini ya, dari ini setahu saya minimal di project itu pasti ada leadernya. Dia akan yang membawa kapan targetnya selesai, kapan tujuannya ini sudah dianggap accomplish gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau organisasinya bisa jadi strukturnya lean ya, tipis banget gitu. Ya, siap. Terima kasih Pak. Ini mungkin sekaligus ya menjelaskan yang tadi desain organisasi, strukturnya ada desain tradisional, ada yang kontemporer, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Ini erat kaitannya tadi dengan mekanistik dan organik. Oke, terima kasih. Oh, terakhir current issue di desain organisasi.
Nah, ini sekarang tadi ya, walaupun di instansi pemerintah gitu ya, kalau di Kementerian Keuangan itu ya, organisasinya cukup rigid, tapi kita sudah mulai menggunakan tadi task force, tim lintas fungsi ya. Jadi orang-orang dengan kemampuan tertentu itu bisa jadi dimasukin ke task force tertentu gitu ya. Misal saya di administrasi akademik gitu ya, ngurusin mahasiswa gitu ya. Tapi karena saya punya basic yang lain, bisa jadi misal saya masuk ke project tadi misal transformasi kelembagaan, atau misal saya punya kemampuan IT, saya bikin pengembangan apa gitu di Kementerian Keuangan. Ada beberapa di kita itu di Kementerian Keuangan, contoh ada ini teman-teman yang ahli database, ada ahli apa, bukan database, apa sih namanya, yang bikin dashboard itulah. Nah, itu dikumpulkan dari lintas, ada yang dari pajak, ada yang dari BPK. Nah, itu dia dikasih tugas khusus. Nah, gugus tugas task force. Ini sekarang musimnya kolaborasi ya, sekarang sudah bukan musimnya kompetisi lagi. Jadi antar bagian unit itu sudah silo itu udah mulai dikurangi ya. Kalau di Kanwil pajak misal punya tim IT, dia punya kebutuhan membangun aplikasi tertentu, sementara di kantor pusat juga punya tim IT, ini udah nggak bergerak sendiri-sendiri lagi. Nanti dia akan kolaborasi membuat output tertentu. Udah nggak musim lagi ya ini kompetisi, sekarang sudah musimnya kolaborasi. Di Kementerian Keuangan ini sekarang mulai sebentar lagi mungkin akan ditetapkan keputusan Menteri Keuangan tentang flexible work office ya. Jadi saya bisa kerja di mana aja, saya bisa kerja bareng sama teman lain di unit lain. Ini salah satunya adalah untuk mendukung ini kolaborasi. Jadi kita nggak dikelompokkan sekat-sekat meja gitu ya. Sudah nggak kayak gitu lagi. Sekarang sudah musimnya kolaborasi. Terus isu yang saat ini lagi ini telecommuting ya. Telecommuting ini persis tadi yang saya sampaikan, orang kerja sekarang juga nggak harus di kantor. Kayak saya ini hampir setahun di PKN STAN belum pernah ketemu sama secara langsung dengan direktur. Karena kita kerjanya dari rumah terus. Dari jarak jauh, tidak bertemu, pakai sarana yang ada, telecommuting ya. Bisa Gmeet, bisa Zoom meeting, bisa video conference internal. Nah, ini kemungkinan akan berhubungan dengan desain organisasi di masa yang akan datang. Apa yang terjadi gara-gara pandemi ini bisa merubah tataran organisasi di masa depan. Bisa jadi ini otomatis ya, kebutuhan pegawainya berkurang ya. Sempat heboh kemarin kan Kementerian Keuangan zero growth ya. Ya ini relevan. Ini kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan adanya office apa istilahnya, aplikasi office di internal ya. Jadi sekarang saya udah 2 tahun ya, 2 tahun nggak nyetak kertas lagi. Kementerian Keuangan udah nggak ada cetak-cetak kertas, kecuali ya mungkin kalau terutama karena pekerjaan saya ya, karena pekerjaan saya nggak banyak berhubungan dengan user dari luar ya. Mungkin kalau di DJP masih cetak kertas untuk surat tertentu ya, penagihan atau apa mungkin masih ya. Tapi untuk internal ya sudah nggak ada lagi. Sama kan ya, ini PKL teman-teman pakai aplikasi Nadine nggak? Ya, kalau di Perben punya Edison. Jadi sekarang semuanya menggunakan office automation. Jadi semua bisa kerja di mana aja. Terus ada mengenal istilah flexi time. Ya, mulai tahun 2016 itu di Kementerian Keuangan juga sudah mengenal flexi time. Cuman belum se-fleksi di swasta ya. Jadi misal masuk jam 7, pulang jam 4:30. Kalau di mungkin Bank Indonesia atau yang lain gitu ya, bisa masuk sampai jam 9, pulangnya jam 6 misal. Kalau Kementerian Keuangan sih belum se-fleksibel itu. Tapi ini belum dilakukan di unit pemerintahan yang lain. Nah, suatu saat nanti isu-isu ini akan merubah tataran desain organisasi. Yakin saya. Perubahan-perubahan ini. Kalian ya, mungkin 1 tahun PJJ gitu kan. Bisa jadi nanti kalian udah lulus ya. Semester 4 misal. Semester 4 bisa jadi mungkin nanti semester berapa? 5-nya mungkin bisa jadi nggak ke kampus ya. Atau mungkin ke kampus pada waktu-waktu tertentu saja gitu. Bisa jadi.
Jadi perubahan yang terjadi 1 tahun terakhir ini berpengaruh ke banyak hal ya. Mungkin nanti ketua kelasnya kalau udah kuliah lagi di sini sudah nggak pakai lagi kartu mengajar ya. Sudah nggak ada lagi tenteng-nenteng ke ruang pelayanan, kartu mengajar gitu ya. Terus ngantri di ruang pelayanan, jadwal sampai keluar, sampai ke lapangan gedung A gitu kan, antri mau pindah jadwal, udah nggak ada lagi kayak gitu ya. Semua nanti pakai form, pakai aplikasi semua. Nah, itu bisa jadi nanti di subak saya, itu bisa jadi yang tadinya butuh 15 orang, bisa jadi tinggal 5 orang. Terus kalau 5 orang, apakah perlu satu eselon 4 tersendiri? Bisa jadi enggak, bisa jadi digabung, misal sama dengan unit eselon 4 yang lain. Paham kan maksud saya? Semua ini nanti akan berpengaruh ke desain organisasi yang terjadi sekarang ini luar biasa. Oke, ini terakhir tentang lingkungan organisasi. Ini karena sudah jam berapa ini ya? Terlalu lama kita nge-zoom-nya nih. Waduh, tinggal 10 menit. Silahkan dibaca sendiri ya. Terima kasih untuk apanya? Tadi ya, pertanyaan-pertanyaan ya, jawaban-jawaban. Saya senang nih kalau kelasnya aktif begini nih, jadi nggak saya kasih tugas ya. Kalau diem aja udah tak suruh ngomong pakai tulisan nanti. Ini seharusnya sudah dipelajari juga ya di lingkungan organisasi ini pas pada saat manajemen ya, dan ini saya rasa gampang sekali, tinggal dibaca aja, tolong dipahami. Nanti mungkin bisa jadi kasus-kasus yang akan digunakan, misal ujian atau tugas, itu nanti basically harus mengetahui perbedaan lingkungan-lingkungan seperti ini ya. Silahkan dibaca-baca, waktu 10 menit. Absen udah semua ya? Ada yang belum? Udah semua ya, sebentar saya cek. Untuk materinya semua ada di LMS, silahkan di-download di LMS, walaupun slide-nya berbeda tapi isinya sama ya, karena saya anti mainstream, saya nggak mau pakai yang di situ. Soalnya ada tiga slide, tadi saya jadiin satu. Bentar, saya cek absen kalian dulu. Oke, sudah semua. Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Tapi terkait materi yang tadi nggak apa-apa ya, Pak? Ya, boleh. Yang tadi Bapak bilang pas Bapak mengajukan 4 orang eselon ke Kemenpan RB ya, Pak. Itu kan ditolak gitu ya. Mereka mintanya 3. Nah, sebenarnya tuh kayak jumlah orang yang dimasukkan ke dalam struktur seperti yang di struktur PKN tadi kan ada 3 yang dibawahi. Ada teorinya kah ataukah termasuk research yang sudah dilakukan oleh lembaga itu sendiri atau bagaimana ya, Pak? Ada, Mbak. Jadi dalam mengajukan itu kita biasanya bikin ini naskah akademik ya. Kita bikin naskah akademik, salah satu di antaranya itu adalah analisa beban kerja, basicnya. Jadi kalau misal kayak STAN ini kan unit lama ya, itu gampang sih ngitungnya, tinggal ada hitungannya unit, ada analisis beban kerja. Kalau kalian nanti masuk ke unit pemerintahan ya, dimanapun itu biasanya setiap tahun disuruh ngitung yang namanya beban kerja. Beban kerja kaitannya nanti sama kebutuhan pegawai baru, mutasi, rotasi, sama diantaranya bisa digunakan untuk membuat kajian seperti tadi yang saya bilang. Jadi ketika saya sudah mengelompokkan tusi-tusi tadi ya, kelompokan pekerjaannya apa aja gitu kan, di STAN tuh butuh ini loh Pak, A, B, C, D gitu kan. Nah nanti di dalamnya itu kita pakai kajian tusi ini dikerjakan sebelumnya di tahun sebelumnya. Menit, nah, pakainya menit. Waktu 1 tahun itu ketemunya berapa orang. Nah ketika jumlahnya itu tadi saya bilang misal, oh ini Pak ini dibutuhin 15 orang ini Pak buat mengerjakan pekerjaan ini gitu. Jadi ini nggak ideal gitu. Saya bisa, jadi ini harus dibagi menjadi 2 tusi. Misal tadinya tusi misal umum dan kepegawaian gitu. Umum kepegawaian nggak bisa Pak dijadiin satu karena kalau dijadiin satu ini kebutuhannya sekian orang gitu.
Nah, itu bisa jadi argumen. Nah, tapi balik lagi nanti biasanya mereka sudah punya rumus apa ya istilahnya ya, mungkin pakai peraturan atau dasar apa, nanti disampaikan ke kita, oh nggak bisa Pak, kalau fungsi ini harus gini, dan seterusnya. Itu Mbak, bisa ada, jadi kita harus bikin naskah akademik dulu, kita butuhnya berapa struktur, nanti isinya kurang lebih berapa orang, itu harus disampaikan. Kalau nggak di ini Mbak. Ya baik Pak. Nah, Terima kasih, itu Pak. nanti menariklah nanti kalau kalian masuk ke unit apa ya biasanya umum, kantor pusat gitu ya, yang di bagian kepegawaian itu biasanya urusan organisasi ini biasanya terlibat nanti penghitungannya. Gitu ya, saya cukupkan. Nanti materinya yang terkait lingkungan organisasi silahkan dibaca di LMS sudah ada 3 slide di sana. Ambil yang ketiga kalau nggak salah. Atau yang pertama ya, lupa saya. Nah, itu aja. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Mbak, ini sepertinya untuk mulai minggu depan saya WA lagi untuk jadwalnya. Sepertinya akan geser ke hari Kamis. Nggak bisa Rabu lagi saya. Cukup. Terima kasih perhatiannya teman-teman 621. Semoga bermanfaat. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.